Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Cara mengetahui 9 ruh dalam tubuh manusia. Ruh adalah bagian dari tubuh kita yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman pada surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dengan pengetahuan ini yang telah dilakukan pengkajian dari dahulu secara sangat-sangat mendalam oleh nenek moyang kita, ternyata memang tubuh manusia itu terdiri dari 9 jenis ruh, dan mereka memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berikut 9 ruh mengetahui tubuh manusia. Yang pertama, ruh idofi, atau dalam bahasa Kejawen sering disebut dengan ruh ilafi atau ilofi. Alamnya tinggal ruh idofi ini adalah nur atau cahaya yang terang benderang dan sangat sejuk. Ruh idofi adalah ruh sentral atau pusat dalam tubuh manusia. Ruh ini yang memiliki peran paling besar atau paling penting, dan ruh inilah yang memerintah dari ke-8 ruh lainnya. Maka dari itu, ruh idofi diberi julukan Johar awal, suci. Ruh inilah yang membuat manusia hidup. Ruh idofi adalah ruh sumber dari 8 ruh lainnya. Bila mana ruh idofi ini keluar dari raga manusia, maka dapat dipastikan ruh yang ke-8 akan ikut serta keluar dari raga. Dan kejadian inilah yang disebut kematian. Maka dari itu ruh idofi disebut nyawa. Namun bila kebalikannya, yaitu ke-8 ruh keluar dari tubuh kita, namun 1 ruh idofi tetap tinggal dalam raga, dapat dipastikan manusia masih bisa hidup, namun pasti saja memiliki kekurangan dikarenakan 8 fungsi yang mengatur tubuh kita hilang. Bagi seseorang yang mempunyai tingkat ilmu kebatinan tinggi, dapat menjumpai wujud dari ruh idofi ini. Wujud dari ruh idofi tidak jauh berbeda dengan tubuh kita dari rupa, suara, tingkah, dan segala sesuatu persis seperti wujud kita sendiri yang memiliki. Tidak ada yang berbeda. Sifat inilah yang membedakan ruh idofi berbeda dengan ruh lainnya. Yang kedua, ruh robani. Alam tinggal ruh ini dalam nur atau cahaya berwarna kuning, diam tak bergerak. Sifat ruh robani ini tidak mempunyai kehendak apa-apa, memiliki ketentraman hati, dan tubuh tidak merasakan apa-apa. Karena ruh ini tidak memiliki hawa nafsu, maka ruh ini sering dipergunakan para kaum supranaturalis sebagai titik acuan dalam semedi atau bertapa untuk mencapai ketenangan dan penyatuan dengan alam. Yang ketiga, ruh rohani. Ruh ini yang mengendalikan hawa nafsu manusia. Ruh ini memiliki 2 sisi kehendak yang berbeda. Ruh yang membuat kita sering merasakan kadang menyukai sesuatu hal,
dan kadang tidak menyukai hal tersebut atau membenci. Ruh ini pun yang memiliki pengaruh akan perbuatan baik dan buruk. Ruh ini pun menempati 4 jenis hawa nafsu, yaitu nafsu luamah atau nafsu amarah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Jika ruh ini meninggalkan tubuh manusia, maka manusia tidak akan mempunyai nafsu lagi. Bila mana manusia mampu menguasai ruh ini, maka ia akan hidup dalam keilmuan. Ruh ini memiliki sifat mengikuti penglihatan. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, disitulah ruh rohani berada. Untuk melihat, menjumpai ruh ini, kita akan menjumpai terlebih dahulu, melihat macam-macam nur atau cahaya seperti kunang-kunang. Setelah cahaya tersebut hilang, barulah kita dapat menjumpai ruh ini. Yang keempat, ruh nurani. Ruh ini membawa sifat terang. Karena ruh inilah manusia bisa merasakan sesuatu petunjuk yang menuntun dan keterangan dalam hati dan pikiran. Bila mana ruh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut akan merasakan gelapnya hati dan pikiran. Ruh nurani menguasai nafsu mutmainah yang menonjol, yang dapat mengolahkan nafsu lainnya sehingga membawa kebaikan yang terjaga. Hati terasa tentram, perilaku baik dan terpuji. Air muka pun maka terlihat bersinar atau bercahaya. Tidak banyak berbicara, tidak ragu dalam mengambil keputusan, serta tidak mengeluh jika ditimpa kesusahan atau musibah. Bagi yang bisa menguasai ruh ini, semua perkara suka duka akan dipandang sama rata. Yang kelima, Ruh Kudus atau Ruh Suci, biasa dikenal dengan sebutan Ruh Suci. Ruh ini membawa pengaruh sifat welas asih pada semua makhluk, tidak segan memberi pertolongan dan perbuatan kebajikan, serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang keenam, Ruh Rahmani. Ruh diberi nama yang mengambil dari kata Rohman yang artinya pemurah, karena ruh ini memiliki sifat pemurah, suka memberi dan bersifat sosialitas. Yang ketujuh, Ruh Jasmani. Pemahaman sifat kerja ruh ini sering diterapkan dalam ilmu pengobatan, dikarenakan ruh inilah yang mengatur seluruh sistem peredaran darah, urat saraf pada manusia. Karena ruh inilah kita memiliki rasa sakit, capek, segar. Ruh ini pun memiliki nafsu amarah dan nafsu hewani atau nafsu inilah yang membuat kita malas, menyukai hubungan badan, serakah, dan ingin mengerti sendiri. Salah satu tantangan seorang mempelajari ilmu kebatinan untuk mencapai taraf supranatural yang paling utama adalah menundukkan sifat ruh jasmani dalam tubuh kita. Karena tanpa terlebih dahulu menundukkan sifat ruh ini, maka tidak akan mampu menguasai ilmu kebatinan tingkat tinggi yang selalu terhalang oleh rasa sakit, malas, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ruh ini yang ruh nabati. Ruh ini yang mengendalikan perkembangan pertumbuhan pada tubuh kita. Dan yang kesembilan, ruh rewani. Ruh inilah yang menjaga tubuh kita. Bila ruh ini keluar dari tubuh, maka kita akan tertidur. Dan apabila ruh ini kembali dari tubuh, maka kita akan kembali terbangun.
Jika seseorang tertidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka ruh rewani dari orang yang bermimpilah yang menjumpainya. Jadi mimpi tersebut adalah hasil kerja ruh rewani yang mengendalikan otak manusia. Pergi dan keluarnya ruh rewani pun yang diatur oleh ruh idofi. Begitupun dengan ruh yang lainnya masih tetap dalam kekuasaan ruh idofi. Sedikit uraian tentang ruh yang ada di dalam tubuh kita, dan semuanya ada 9 ruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.